Aku jangankan makan B2 ya, makananku ikan aja kalau petak hidungnya aku buang. Waduh, Ya, enak hidungnya jangankan itu. B2 ya, aku Tapi tengok ada vitamin. ikan, kau jumpa ikan sama aku mau beli ikan di pasar, ketengok aku hidungnya petak, aku buang. Apalagi B2. Kalau hidungnya itu. Vitamin apa babi itu? Vitamin apa? Vitamin babi. Aku suka yang hidung-hidung. Kok suka hidung-hidung? Kok anjing aja kau makan? Kalau Udah berapa kali kau makan anjing? Coba kau jujur. Kau jujur ya. Kau jujur. Udah berapa kali kau makan anjing? Ya, Udah berapa kali makan anjing? dari lahir sudah makan. Tengok biawak udah berapa? Mak. Biawak udah berapa kali makan? Biawak, ular saja sama. Nah itulah aku bilang. Makanya segalanya nggak ada aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Beragama Kristiani dengan peristiwa-peristiwa besar loh. Etnis aborigin yang menghabisi nyawanya siapa? Jawab. Etnis suku Indian yang menghabisi nyawanya siapa? Jawab. Kaum Katarian yang menghabisi siapa? Nyawanya jawab. Orang Islam di Spanyol dihabisi sama siapa? Jawab. Orang Afrika diasimilasi paksa di Kanada, siapa itu yang bikin? Orang Yahudi 6 juta jiwa peristiwa Holocaust, jawab siapa? Artinya kalau kita membahas kejahatan orang beragama dan kita katakan lihat dari buah perbuatannya, maksudnya adalah kalau pelakunya paling banyak korbannya dan paling banyak pelakunya adalah umat beragama itu, maka agamanya bejat, maka kalianlah rekodnya agama bejat. Bahkan itu dituliskan oleh Juan Cole, seorang profesor. Ngeri loh. Ya, serius ngeri banget kalian. Tapi kalian pula yang aku so baik. Kalian pula yang aku kami baik. Kami orang-orang yang mengasihi. Kami tidak pernah musuh aja kami kasih. Iya, musuh kalian kasih, koruptor, penjahat, penjajah. Tapi keluarga, siapapun saudaramu yang marah, hukum.
Yang berkata jahil masuk neraka. Yang tidak membenci bapaknya ibunya nggak bisa jadi pengikutku. Makanya tak bolak-balik. Tak bolak-balik kalian. Kalian tuduh agama Islam talolis, ya, tapi yang menghabisi, yang menjajah negara kita kalian. Nah, kalian lihat orang Islam yang jahat, kalian bilang agamanya yang bejat, padahal ajaran dan teks yang berbunyi habisilah perempuan penyihir di kitab kalian, habisilah orang berbeda keyakinannya kitab kalian, tumpaslah bun-bunlah kitab kalian. Itulah makanya jangan kalian itu menuduh-nuduh begitu saja. Kalau bicara itu boyo pakai data kayak saya. Kalau saya jelas, kalau saya katakan paling banyak pelaku kejahatan itu di negara-negara Kristen, itu fakta. Dan ayat-ayat ekstrim yang sangat mengerikan yang gak sanggup kita dengarkan itu ada di kitab kalian. Kalau kami ada ayat perang dalam Quran surah At-Taubah, ada legitimasi perang, diizinkan perang kalau kalian diperangi. Di kitab kalian orang Yahudi disenggol orang suku Amalek, Tuhan turun temurun memusuhi orang suku Amalek, padahal yang memusuhi entahlah. Nggak tahu aku. Giliran orang suku Amalek nyenggol orang Israel, udah lama kemudian dihabisi sama Tuhan. Tuhan memerangi suku Amalek turun temurun, entah hafal. Tiba-tiba Tuhan yang katanya di abad pertama menjelma jadi manusia menebus dosa orang-orang bihawa. Makanya jangan kalian ini banyak klaimnya depan kami, udah gak mempan. Apalagi depan-depan apologet ini kalian ngeklaim kami baik. Biasa aja. Lihat, kalau memang kalian baik, nggak perlu kalian katakan kalian baik. Pasti orang lihat kebaikan kalian. Serius. Jangan agama kami agama baik. Nggak usah depan kami ini belagak baik. Baik itu nggak usah belagak-belagak. Tunjukkan kebaikan kalian. Ada orang kelaparan, kasih makan. Ini di gereja orang minta susu, 32 gereja tolak. Giliran satu masjid kasih. Kalian bilang pula masjid itu sarang teroris. Padahal di masjid pencobolan itu nggak kayak di gereja, nak. Makanya kalian agak leon, kalian ku tengok agak leon. Ya. Silakan kalian bertanya aja. Kalau kalian nggak ngerti ya tanya gitu. Jangan kalian itu kayak si donat ini, buang nggak nyembah Tuhan 3 tapi 1, makan goreng buang 3 bayar 1. Giliran sesama oten perkara donasi saling baku hantam, ya kan? Kenapa si Mr. M udah terjun dari Monas, belum terjun dari Monas, penipu memang oten. Kalau kalimu bisa tunjukkan kata sunat di Quran, saya terjun dari Monas. Giliran ditanya ini apa kata sunat dalam bahasa Ibrani, mila, molah. Oh sama nih mila. Oh nggak bisa. Itu artinya potong. PA. Kalian bilang kami ini botol kayak kalian. Makanya kalian itu adalah umat yang sesat lagi menyesatkan. Yang paling banyak merusak peradaban kalian. Tapi yang dituduh kami. Di mayoritas aja pencobolan di dalam Islam, ya, pencobolan kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia itu 80% kan orang Islam tuh. Harusnya kan lebih banyak. Ini seimbang dengan yang 6%. Pendeta yang 6% dengan kelakuan ustadz yang mencobol hampir sama aja ku tengok, padahal kan 6%. Kami 80%, kalian 6%, tapi kelakuan biadabnya setara aku tengok. Itulah, ya. Aneh kalian itu loh. Makanya aku bilang, mending kalian tanya aja tentang agama saya, ya. Lian anak aluh, kau tahu nggak? Jangankan Tuhan nganggap kau jadi anak, ya. Si Bahlil aja belum tentu terima kau jadi anak. Ya, iya.
Jangankan kau ngaku-ngaku siapa yang tukang rusakin itilnya perempuan. Lah Tuhan kau ngerusakin itil mamanya. Kau pikir, sorry ya, kau tanya siapa yang suka ngerusakin itil perempuan? Coba aku tanya, siapa yang telah memecahkan perawan Bunda Maria? Jawab. Rusak nggak itilnya kalau Tuhan lewat sana? Hah? Anda bertanya kepada saya, siapa yang suka merusak etuil perempuan? Tuhan Anda di dalam Bilangan 31 suruh kalau perempuan sudah etuilnya udah rusak, bun-bun kalau masih bagus pakai bagimu. Satu-satunya Tuhan kesenggol etuil. Astagfirullah. Kan kalian? Kalian jangan bahas etuil sama saya. Malu kalian nanti, malu. Satu-satunya Bilangan 31 ayat 15 sampai 25 baca, Tuhan minta upeti perawan. Jangan pernah kalian bahas etuil sama saya, bakalan malu agama kalian. Karena nggak ada Tuhan yang kesenggol etuil kecuali tahu lah kan. Janganlah merendahkan wanita dengan menyebut alat vital wanita depan saya, karena Tuhanmu kesenggol etuil nah. Tuhan Anda itu harus melalui etuil dulu baru hadir ke dunia, anakku. Jangan hina etuil perempuan, jangan hina alat vital wanita, karena alat vital wanita pernah menjadi lobang kudus Tuhan ya anak kunda. Tanpa lobang wanita itu kalian tak bisa punya Tuhan. Gak bisa, serius. Bersyukur kalian perempuan masih punya lubang kudusnya. Kalau tidak ada lubang kudus itu, maka kalian tak bertuhan anak bunda. Ya, hati-hati bahas alat vital wanita depan saya. Kenapa? Ya karena ya yang pertama dilihat Tuhan Anda kalau dia bisa melihat waktu keluar, yang dilihat wow, it will. Kalau kepalanya madep depan itu pas depan matanya. Kalau kepalanya lewat ini lihat dubur mamanya. Jangan hinakan wanita dengan membahas alat vitalnya, saudara. Gak bagus. Gak bagus kita bahas itu. Itu hanya mempermalukan kalian, saudara. Kami tidak pernah mengimani Tuhan lewat kepalanya itu kesenggol sama itu. Enggak. Kalau kepalanya madep depan yang pertama diprototin, ya elah itu. Kalau kepalanya madep bawah, dubur yang dia lihat, kebayang gak? No. Kalau bayi nggak tahu apa-apa, ini Tuhan yang jadi bayi, pasti dia punya kemampuan Tuhan. Lihat nggak dia apa itu benda kecil itu? Coba kalian renungkan dan pikirkan, jangan bahas alat vital wanita. Itu hanya akan meresahkan agama kalian, saudaraku. Ya. Inilah sifat Nabi Muhammad itu ada pada diri umat Islam, yaitu jujur kalau berkata, ya jujur, bukan dusta dalam segala hal. Ditanya kau anak siapa? Anak Tuhan katanya. Mama kau bapak kau Tuhan? Ya orang. Terus kau anak Tuhan? Iya aku anak Tuhan. Dusta dalam segala hal. Baru muka mulutnya udah dusta isinya. Gitu ya. Buya Syakur yang sudah S3 aja aku Yesus dan ajak murtad. Sejak kapan pula Syakur nyembah manusia beranus? Ya elah. Sejak kapan si Syakur jadi Kristen deh? Kok pede kali. Sebotol-botolnya orang Islam gak bakalan mau nyembah manusia beranus. Nah, kok Syakur? Jadi kok bilang Syakur Kristen gitu? Kapan si Syakur dibaptis, nak? Kapan, nak? Kapan orang bernama Buya Syakur itu pernah dibaptis ngaku Yesus Tuhan? Aduh, ya Allah Robbi, astagfirullahaladzim. Saking putus asanya sampai-sampai kau bilang Pak Syakur itu percaya Kristus, makjang. Seliberal-liberalnya Pak Syakur nggak pernah bilang Yesus Tuhan, nak. Astagfirullahaladzim. Sakit kalian ini Aten ya, sakit.
Nggak bisa sehat, normal gitu, normal kayak orang normal tuh nggak bisa. Masa Pak Syakur dia bilang nyembah encus, ya Allah. Kapan beliau itu menyembah Yesus? Sejak kapan Buya Syakur mengatakan haleluya? Astagfirullahaladzim. Kenapa kaki kau nek lumpuh? Kakiku lumpuh. Apa kau bilang? Aku lumpuh. Kayak gini yang dikatakan lumpuh ini. Hah? Kayak begini yang dikatakan lumpuh. Maju, mundur, maju. Kayak gini yang lumpuh. Kayak gini yang lumpuh itu. Ini lumpuh. Kalian bikin kebohongan sendiri. Kalian percaya dengan kedustaan kalian. Tepuk tangan pula kalian. Kakiku baik-baik aja. Hahaha. Kalian bilang lumpuh. Putus asa. Saking putus asanya kakiku dibilang lumpuh. Mijak batang leher kalian aja aku mampu kalau bisa, kalau ada kalian sini. Lumpuh kaki aku, mijak batang lehermu aja kalau ada, kalau depannya aku bisa. Ya. Saking putus asanya Pak Syakur dia bilang Kristen, parah kali kau. Pak Syakur dia bilang percaya Yesus, makjang, parah kali kau. Ada kelakuan kalian ini. Disuruh bertanya malah ngeklaim nggak jelas kalian itu. Cobalah sekali-sekali tengok kalian, tengok nih ya, si Cliff Alter, napas hidupku ada di dalam Isa Al-Masih Putra Maryam. Mutiara hadis. Sejak kapan si Mutiara nulis hadis? Hah? Sejak kapan ada Mutiara hadis? Si Mutiara anak siapa nulis hadis? Sejak kapan ada hadis bernama Kitab Mutiara? Memang rada-rada gila. Ngapain kok gini-gini, ngapain? Ngapain lo gini-gini? Ada-ada aja kau nih. Kangen. Hadis Mutiara kok. Tunggu dulu, diam. Hadis Mutiara kok bilang. Sejak kapan si Mutiara nulis hadis? Hadis Mutiara. Adanya kitab apa? Itu tadi malam kalian kroyok itu abangku Kak Jul itu. Nenek kok nggak tahu aku bapak abang, mana aku tahu. Jul. Aku mana tahu sama keluarga kau. Mana aku kenal keluargamu. Mana tahu aku keluargamu. Sekali sama Uni ini. Apa sih? Masa tadi malam dikeroyok? Apa sih? Coba aku yang naik kemarin. Iya kan. Dikeroyok tadi sama dikeroyokan semalam. Apa kalian kenapa takut dikeroyok? Tuhan kau udah 3, dalam diri kau ada Tuhan, masih aja takut dikeroyok sama umat Islam. Kami ini hamba Tuhan loh. Minta naikin. Iya, kau takut dikeroyok. Kau kan anak Tuhan katanya. Udah ngaku anak Tuhan, dalam dirinya ada Tuhan. Dan naikin. Ya abangmu kan di dalam dirinya ada Tuhan kan? Terus? Ngapain takut abangmu dalam dirinya ada Tuhan, takut dikeroyok? Tuhan Tuhan Bapa ada, Tuhan Anak ada, Tuhan Roh Kudus ada. Takut dikeroyok umat Islam. Udah nanya aja. Uni sudah makan. Apa kau tanya-tanya itu? Nggak usah tidur gitu. Kayak kau pikir kau lagi video call sama aku, ha? Kau pikir kau lagi video call sama aku? Melihat, sayang udah makan, sayang. Kau. Ini sudah makan. Coba kau bersyahadat, berwudu, kau cerah wajah kau. Makanya aku bilang masuk Islam kau deh. Ada saya mengerti syahadat apa syahadat. Bukan nggak ngerti, kau nggak mau beribadah kau. Kau tuh pengennya tuh makan B2, bebas ngapa-ngapain kau. Enak. Ini belum pernah makan B2. Aku jangankan makan B2 ya, makananku ikan aja. Kalau petak hidungnya aku buang. Waduh.
Ya, Enak ini jangankan tuh. B2 ya, aku Kita tengok ada beli. ikan, kau jumpa ikan sama aku mau beli ikan di pasar, ketengok aku hidungnya petak, ku buang. Apalagi B2. Kalau hidungnya itu. Vitamin apa babi itu? Vitamin apa? Vitamin babi. Aku tuh suka yang hidung-hidung. Kok suka hidung-hidung? Kau anjing aja kau makan. Kalau Udah berapa kali kau makan anjing? Coba kau jujur. Kau jujur ya. Kau jujur. Udah berapa kali kau makan anjing? Ya. Udah berapa Udah berapa kali makan anjing? Dari lahir sudah makan. Tengok biawak udah berapa? Mak. Biawak. Ular saja saya Biawak, makan. biawak udah berapa kali makan? Biawak. Ular saja saya makan. Nah itulah aku bilang. Makanya segalanya nggak ada aturan. Kalau ini Memang ini nggak yang ada belum pernah aturan. makan. Kalian ya, kau dek ya, seandainya ada pepes mayat, kau orang dulu yang beli. Ini yang Enggak, belum memang pernah kalian tuh nggak ada aturan gitu loh. Kau mampu makan aku, kau mampu makan aku. Yes. Mampu lah. Apa yes mampu. Kau betuli dulu itu leher. Hilangkan dulu daki di leher baru makan saya. Makan ini itu. Gosok dulu mandi. Gosok hilangkan dulu daki baru makan aku kau. Aku makan kamu kan. Kau gosok pakai batu dulu, hilang daki dulu baru kau bisa makan aku. Udah kau birahi pula, kau takutnya aku takut kau mencoli loh di sini dek. Turun aja ya dek ya. Takut aku loh dek ya. Sorry ya, turun aja di bawah aja ya. Takut aku loh. Nggak, soalnya kalian tuh birahian gue tengok. Aku takut kau melakukan aksi eksibiosis nanti. Takut aku orang kayak gini loh, tiba-tiba dibukanya celananya nanti depan kita. Takut kita. Soalnya mereka nggak ada gitu. Mereka tuh nggak ada kayak adab-adab yang diajarkan tuh nggak ada. Tiba-tiba lagi lama nengok muka aku dibuka celana depan awak nanti. Takut aku. Terkejut aku. Aku kalau tertarik nggak apa-apa, ini muntah pula nengoknya kan. Ya kan? Iya. Kayak manapun bentuk Allah berkulup, kayak risol basti lah, muntah kita ya kan. Bukannya malah senang kita nengoknya, muntah kita, mau makan nggak jadi makan awak. Seminggu nggak bisa tidur, bukannya karena pengen, malah muntah awak. Trauma aku, kalau gini bentuknya nggak usah belaki kata aku kan, nggak mau aku belaki lagi, trauma aku. Takut aku. Kalian nggak tahu di roomnya Bang Loading ada 2 kali mereka memperlihatkan alat vitalnya loh. Yang waktu itu di room aku sama di roomnya Nandar sama aku. Mabok dia naik ke atas, dibukanya celananya, ditunjuknya lah isolasi. Yang sama Bang Loading, kalian tahu yang sama Bang Loading tuh. Ditunjukkannya aku sunat, ditunjukkannya lah ya mak. Memang agak menakutkan mereka ini, memang si Elman gitu kan. Iya, kalau kita nengok tertarik ya masih senang lah kita. Ini nengoknya jijik kita. Tadinya aku yang pengen menikah gara-gara lihat gitu. Ku tengok mak bahaya kali, nggak usah lah. Jadi hilang marwah kelelakian laki-laki, jadi nggak ada harga diri gitu loh. Menakutkan gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Makanya aku bilang bahaya memang mereka ini kalau nengok kita. Mungkin lihat wajah kita mungkin bersinar seperti bulan, mungkin mereka tertarik karena yang perempuan OT-nya berkerak mungkin gitu. Iya, aku terkejut aku yang lihat Bang Loading itu. Masih ada videonya sama Bang Loading nih, kalian tengok ya Bang Loading ya. Tapi aku nggak mau nengok ya, mau aku nengoknya, tengok ya pas tuh loading. Coba kalian tengok nih, kalian tengok ya PST loading nih, kalian lihat nih PST loading nih. Ada kemarin tuh. Mana ini kemarin tuh? Mual aku nengoknya. Mana kemarin tuh? Penggenapan Yeskiel kata Bang Loading. Mana itu kemarin? Adalah videonya, kalian tengok lah. Ada kan kalian punya kan? Penggenapan Yeskiel kata Bang Loading. Di sini hatinya lah. Takut aku jadi. Makanya kalau udah mulai ada, coba kalian tengok ada. Jangan sama aku kalian tanya. Nggak ada syariatnya ya, sama Pak Dehe kan, kata Pak Dehe kata Pak Dehe sepil. Astagfirullahaladzim. Nah, yang waktu sama Nandar itu ada, ya sama Nandar nih. Ini ada nih. Ini sama aku nih, ini depan mata aku loh.
Nih. Ada di YouTubeku kalau nggak salah nih. Di YouTubeku ada nih, tunggu. Ada di short videoku ada nih. Entah di ban sama sama YouTube entah nggak ya. Parah kali mereka disepilnya barangnya. Nih. Oh, ini ada nih, mana ya? Di Facebook atau di sini lah waktu itu ya. Mana ya? Mana? Oh, udah lama. Oh, nggak ada berarti. Oh, ini nih. Oh, bukan ini. Ada loh kemarin itu. Disepilnya barangnya, takut aku. Gimana ya? Ada waktu itu short video waktu itu. Mana ya? Di Facebook ya, di Facebook kayaknya. Ada mereka itu loh, nggak ada mereka tuh kayak rasa malu, kayak rasa apa gitu, nggak ada gitu, kayak apa ya, kayak syari, nggak ada sama sekali aturan-aturan gitu loh. Beda dengan kita, kan kita dalam Islam itu salah satu salah satu iman itu adalah memiliki rasa malu. Mereka tuh punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu. Punya otak tapi nggak punya akal. Punya mata tidak melihat. Punya telinga tidak mendengar. Seperti itulah mereka. Itulah yang kita lihat selama ini. Dan iya, memang tidak semua seperti itu. Ada di antara mereka itu yang memang salah karena ketidaktahuan. Nah, ketika sudah diberitahu dan sudah terbukti pengetahuan kita dan mereka menolak, maka mereka masuk kategori kafir atau kafaro. Seperti itu. Itu yang kita bisa saksikan, teman-teman ya. Jadi, oke, kita bahas tema kita ya, keselamatan dalam agama-agama. Kita akan bukakan dulu beberapa literatur ya. Silakan teman-teman, kita bahas tentang metode keselamatan dalam iman Yahudi, dan saya punya data yang sudah saya kumpulkan metode keselamatan dalam agama Yahudi. Mana ya, saya ambilkan dulu listnya ya. Agama yang benar, oh bukan ini yang kemarin ya, oh bukan. Konsep keselamatan nih, yaitu tentang materi penyesatan, materi kiblat. Mana ya, kok hilang materinya kemarin. Ini nih, tentang kata kafarat ya. Kafarat dengan kiper itu sejalan. Jadi antara ajarannya orang Yahudi dengan ajarannya Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus itu punya satu hal yang sama, yaitu penebusan dengan perbuatan baik. Ya, dengan perbuatan baik. Jadi setiap orang yang berbuat baik itu bisa menebus dosa. Tapi kalau di Kristen itu mengikuti pernyataan Paulus di Ibrani pasal 9 ayat 22 bahwa tidak ada penebusan tanpa dosa. Makanya mereka itu percaya mereka itu ditebus dengan cara dengan darah Yesus begitu. Ya, mereka itu ditebus dengan cara dengan darah Yesus begitu. Keselamatan di dalam Yesus, di luar Yesus. Karena aja kau buktikan di sini kapan Yesus mengatakan Kristen selamat. Catat ya, congormu, nanti tak laporkan. Ku tunggu laporan darimu, ya. Aku udah nunggu laporan kau, nunggu. Silakan kau buktikan kalau aku menghujat. Yang ngata-ngatain Tuhan kau sendiri kok. Halo Kak Lilis Karmini. Ya, silakan kalian. Ini saran saya, kalau kalian mau ngelaporin saya, jangan ambil potongan video karena itu belum tentu diterima. Nah, kalian kalau mau ngelaporin saya, kalau memang saya terbukti menghujat menurut kalian, ambil di YouTube saya tuh satu video, kalian download, biar kalian bisa buktikan kalau saya ini memang menghujat. Laporkan ke kantor polisi, ya, gitu. Bilang sama saya, ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini semua ada datanya, ada faktanya. Saya justru berdosa. Dalam Quran dikatakan wala tasubul ladzi yad'una min dunillah. Kata Allah, jangan mencaci sembahan selain Allah, kan gitu ya. Yang mengatakan Tuhan kalian terkutuk kalian. Yang mengatakan Tuhan kalian jadi dosa kalian. Yang mengatakan Tuhan kalian mati hina nista kalian. Kok kami yang kalian katakan mengutuk Tuhan kalian? Ada ya. Jadi lucu. Yang disampaikan itu by data Bible, betul by data. Kalau kalian nggak terima nggak apa-apa, nggak ada urusan dengan kami ya, kalian bantah aja. Ada nggak bisa kalian bantah? Nih Pak Bom Bom nih, kita undang dulu Pak Bom Bom nih. Mak ditolak Pak Bom Bom, ditolak Pak Bom Bom, adek bang.
Udah kalau gitu. Assalamualaikum Unifasa selalu rekan-rekan senantiasa amin ya rabbal alamin. Yesus Bapak tiri Tuhan Yesus Bapak kandungnya Yahweh. Ya. Ada saya sudah dilaporkan sama Sidos masih jabat beberapa waktu lalu. Surat panggilannya ada waktu saya di Ternate, sudah ketemu penyidik saya. Dan saya tidak menghina dengan maksud saya membuat retorika memframing, tidak. Potongan video saya itu justru dipotong mereka. Yang menuduh itu memotong video saya ketika saya menunjukkan perkataan orang yang menghujat dan menanggapi opini penghujatan itu. Pendetanya yang bilang ada pernyataan pendetanya 1 batang 2 telur. Nih saya tunjukkan datanya teman-teman ya, nih ya, ini saya tunjukkan tentang pernyataan Yesus dituduh 1 batang 2 telur gitu. Nih kita pakai datanya dulu ya, nih. Iya teman-teman ya, jadi kita tuh dilarang menghujat teman-teman ya, kita dilarang menghujat karena kita Islam, bahwa kita ini tidak boleh menghujat sama sekali. Mana ya, bentar, nih mana kita lihat, aku ada teman-teman itu videonya itu. Oh mana dia videonya, aku simpan di dataku, aku simpan guys. Ada saya simpan, saya punya video lengkapnya itu. Pernyataan kutipan dari Pak JJ yang mengatakan, ya Tuhan saya itu seperti 1 batang 2 telur. Jadi saya bilang, jangan kalian nggak pakai data diskusi sama kami, nanti kayak Pak JJ menghujat gitu. Begitulah kira-kira saudara-saudara. Nggak ada oten yang mau naik, laporkan balik aja. Aduh ngapain sih buang-buang waktu ngelaporin balik itu mah. Nggak ada waktu saya ngelaporin balik itu, nggak ada kayak saya tuh sibuk banget, kegiatan saya banyak gitu loh. Apalagi saya mau kuliah lanjut S2, belum lagi ngurusin bisnis, ngurusin ini ngurusin itu, nggak bisa, nggak ada waktu buat ngelaporin mereka, serius ya. Nggak apa, kalau berurusan dengan itu tuh lama-lama waktu terbuang, uang terbuang. Mending lanjut aja perjalanan hidup kita ya, kita belajar terus gitu. Ini mau nanya boleh kak, silakan. Nggak ada pasien-pasien, siapa yang buka komal yang ada otennya, mau naik laku lah. Nggak ada oten yang berani ketemu aku lagi lah. Diva jangan diskusi di roomnya Aten ya, maksudnya siapa Oten yang ini? Oten sudah punah? Enggak, mereka nggak berani. Sama Edis nggak menghujat, Edis nggak menghujat, kau aja dihujat agama, kau aja Kristen dihujat Edis. Kata Edis, Yesus berdoa kepada Bapa yang adalah aku. Maaf ya dek ya. Iya kadia ya, ada dek, sok ya. Maaf dek ya, nggak usah dek ya. Adik masih muda, masih kecil, nggak usah dek ya. Pembahasan 18 tahun ke atas dek, bahaya dek ya, terguncang adik nanti. Coba ada nggak Oten di sini ya? Banyak sebenarnya Oten. Orang Islam menyembah Ka'bah, berarti Yesus menyembah apa waktu dia sujud di Taman Getsemani? Kalau bersujud mengarah ke satu tempat dikatakan menyembah, berarti Tuhan mereka yang bernama Yesus itu menyembah sesuatu di hadapan Taman Getsemani. Apa yang depan Taman Getsemani itu yang disembah sama Yesus, begitu aja. Sejak kapan? Naik lagi lah dia ini. Tak apa-apalah. Ganggur kami. Ngapain kau dek? Ngapain kau di sini naik memberhalakan diri? Mau tanya-tanya, mau diskusi-diskusi.
Nggak usah diam-diaman. Takut aku kalian nanti. Aku takut kalian nanti lama-lama kalian tengok-tengok muka aku, kalian buka celana dalam kalian, takut aku. Udah trauma aku kejadian kayak gitu. Terakhir kan kayak gitu kemarin. Asik-asik diskusi dibukanya celananya. Dibukanya celananya, ketawa dia, mabuk dia rupanya. Kau jangan birahi, biasa aja kau. Takut aku. Coba normal aja bicaranya, diskusi aja, nggak usah di sini birahi-birahi. Kalau kamu birahi-birahi, wanita Kristus sana kau birahikan. Udah mending nanya aja. Uni, Apa pertanyaanmu? Pertanyaan aja dek. Nanya aja dek. Nanya aja dek. Nanya. kenapa tadi kamu turunin aku? Takut aku kau birahi. Nanya aja. Mana ada? Lo dewasa sih ini. Udah nanya aja lah, Teos. Oke. Nama Teos ngakunya anak Tuhan, nggak ada ya kau. Ketiknya ini yang kayak kemarin kan masih kan? Topikku kau masuk neraka, itu topikku. Ini masuk surga. Oh iya, kalau aku berbuat baik iya masuk surgaku. Kalau tidak berbuat baik, ini masuk neraka. Yes. Masuk neraka lah. Kok Iyalah. yes apa pula yes kau? Ini kawan kau nih. Ajak ngomong kawan kau tuh. Capek typing di bawah. Menghujat nggak ditanggapin. Itu naikin dulu yang hanya penggemar biasa itu, naikin dulu. Kok kau pula nyuruh aku, kau suruh naik? Iya, suruh naik. Dia kan mau debat tuh. Kau aja lah debat sama aku, nggak berani kau. Ngapain debat sama kamu? Udah nyapa-nyapanya kan jual kami yang lebih. Yaudah kau tanya aja. Mending kau nanya. Apa? Sudah lebih daripada kalian kan, ngapain lagi? Nggak usah dibandingin Apa lagi. yang lebih kau? Iya, kalau kulitmu lebih daripada laki-laki Islam. Mujizatku, aku bisa mujizat. Kau tengok aku bisa mujizat ya. Kan orang-orang Hong bela hong abragadabra, hong bela abragadabra. Mujizatku muntusin kau. Tuh. Nah, jatuh kau kan? Kenapa? Mujizat aku. Kenapa dia turun ini? Aku bermujizat. Langsung udah hilang kan? Aku bermujizat bisa. Hebat Bisa. aku. Nggak perlu pakai nama Bapa Putra Roh Kudus. Hom bila hong, hebat aku. Masa sih? Iyalah. Kau cuman bermukjizat kecil. Apa itu mukjizat? Katakan. Yang dibahas tadi malam itu apa? Kalian apa? Dibahas apa sih? Apa? Diskusi apa sih sama Yang aku bahas itu kau masuk neraka. Karena kau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Baik. Coba kau tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Orang yang perbuatannya baik itu di mata Tuhan itu. Apa perbuatan kau yang baik? Banyak Uni. Apa? Satu aja. Ngintipin janda mandi kau bilang pula baik. Mana ada saya pernah nitipin janda? Kau habis nyolong duit mamamu kau bilang pula perbuatan baik. Tidak ada. Longor. Kalau saya yang kasih namaku boleh. Gak terima surga nengok muka kau dek. Uni saya lihat nih rasa-rasa ndak pantas di surga, pantas di hatiku. Coba buka mulut dek. Tuh pantas di hati kau kan dek. Mujizatku tuh hong bila hong abragadabra. Hebat aku kan, pintar tuh. Ini pantas di hatiku deh. Ada takut aku lama-lama takut. Ngeri mereka nih, birahi mereka di depan kita ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biasa nemenin Muti. Lanjut, dikecilin aja Ti.
Nggak gitu, aku nggak masalah. Wajahnya manis kok, jujur aja aku bilang aku suka kok wajah-wajah gitu. Cuman nggak, adabnya itu nggak ada. Baru kau jumpa aku, kau ada di hatiku. Biawa. Jangan kayak gitu, ya. Coba, jangan jadi orang tuh kegeeran, kepedean. Coba biasa aja. Mainnya komal Uni kau nih. Aden buruak-buruak gua memilih Aden dia. Aden memilih sama naba Aden dan buruak laki tapi bapiti banyak. Aden model-model kode na model kola dua nak dan 39 umur Aden masih memilih Aden dia. Nak ke sembarang sih mencari laki doh. Uni kau ada di hatiku kecilnya. Hande sakit kepala dan menangan. Sakit tuh ria Den. Ngerti, untung gue nggak ngerti, bodoh amat. Iya. Sakit kepala dan memikian. Naik jong baru kate. Kena indak siang mah. Tawa lawa anggo. Tabuek dari ya lawa angko deh. Deh. Baper, Uni takut baper. Ini. Apa kata kamu ini? Uni takut baper kan? Udah kau tanya aja. Deh, kalau kau Uni yang baper bertanya, dan Uni yang bertanya, lain Uni yang enek. Aku nanti kalau umurku pun 80 ya, masih milih-milih ya aku, Dek. Lah 80 mana ada laku nih. Nah itulah. Aku kalau 80 aja umurku nanti belum ada laki, masih milih-milih aku, nggak mungkin sembarangan. Nah itulah kau. Tengok tuh. Deh, saliru. Ala anak Tuhan ku sadonyo NPD nak. NPD kalian ku sadonyo nggak tahu diri kalian. Nggak tahu kalian diri kalian. Uni. Kamu di sini tanya tentang agama. Ngapain kau belajar bahasa Minang? Ngapain kau belajar bahasa Minang? Itu unik sih. Ya ngapain kau belajar bahasa Minang? Fokus saja Kang, pembahasan Kang. Kira-kira apa yang Anda orang ini? Minang kan? Ayolah. Kau. Biar kami dapat Sial ilmu. orang Minang nanan dia nih. Di sini bukan tempat kita. Di sini bukan tempat birahi-birahian. Di sini tempat kita diskusi lintas agama. Silakan. Oh, diskusi. Ya nanya aja Kang, Uni nanya aja. bertanya aja, Uni bertanya aja. Apa mau ditanya? Pak Angon aja nanya. Aku gak perlu nanya kau. Aku juga malas nanya tuh. Apa yang mau ditanya sama dia? Ditanya ayam jawabnya gajah. Yang dianggap salah oleh Teos apa Teos tentang keislaman kami Teos? Itu yang harus pelajari. Karena hari ini dari segi narasi pun kalian kacau. Ya, Waalaikumsalam. Saya yang di Raja Baso Minang tadi ini. Dia semua itulah. Pajatu Pak Pajaru bunga ini. dan ibu Dia izin turun nih. Lah, kenapa nih? Tangan aku tadi. nge-share Tangan. Ya. Teos nanya aja, dengar Teos tidur, cuci kaki, cuci tangan, minum obat cacing, tidur ya nak ya, nggak usah bikin ulah kau, udah malam. Nih, izin turun dulu nih. Makasih Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanya apa ke sama Uni biar kami dapat ilmu dari pertanyaan kalian ah. Adi aja, selamat malam. Halo, assalamualaikum malam. Ya, selamat malam. Dari Kristen Pak. Dari Islam dong. Teragak mencelik Uni gua. Betul-betul teh yang mencelik Teos tadi kan. Mau ada yang disampaikan Pak kepada Utina. Cuma mengecek itu aja. Teos tuh jatuh cinta ke Uni tuh nih. Usia 80 dia akan milih-milih loh. Serius itu bagus. 80 masih beli-beli Uni ya ini. Iya, apalagi sekarang masih seger-seger apalagi begini. semuda ini. Masih cantik Uni dipanggil. Yo nih.
Oke lah, lanjutlah Uni. Celoteh terus Uni. Ya, makasih banyak Ahi. Dan selalu. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman, kita fokus pada tema kita adalah konsep keselamatan. Jadi, ada beberapa konsep bentar. Ya. Ada konsep keselamatan. Bentar. Ya. Bentar. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi salah satu tema yang sering dijadikan bahan diskusi antara agama satu dengan agama lain adalah tentang konsep keselamatan. Nah, jadi kita kalau melihat konsep keselamatan itu apa yang berkaitan dengan metodologi untuk selamat dan jaminan keselamatan, sehingga orang-orang beragama itu diberikan ketenangan untuk menggapai keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhannya masing-masing. Nah, kalau kita bicara agama tertua ya, agama tertua itu agama Hindu misalnya atau agama Buddha, itu punya konsep keselamatannya masing-masing. Mereka tidak mengenal yang namanya istilah seperti kita ya, kayak nanti mati dan bangkit terus masuk surga neraka, tapi mereka percayanya reinkarnasi gitu ya, bukan inkarnasi ya, reinkarnasi, kehidupan yang terus berulang terus menerus begitu. Nah, kalau kita bicara tentang Judaism atau agama Yahudi, ini lebih cenderungnya keselamatannya itu ada penekanan pada perjanjian Tuhan. Walaupun sebenarnya konsepnya dalam agama mereka itu sama saja dengan Islam, yaitu Tuhan bisa menebus dengan cara mengampuni kalau seseorang itu bertobat melaksanakan perintah Tuhan. Ini terbukti pada saat orang-orang Niniwe itu bertobat, diampuni oleh Tuhan. Pertaubatan, doa dan amalan ini, atau ada yang namanya korban ya. Korban-korban itu seperti persembahan-persembahan, dan kalau kita lihat itu sama dengan Islam, di mana kita diperintahkan untuk memberikan harta kita, diberikan kepada Tuhan. Kalau kita tuh diberikan kepada Tuhan, maksudnya bukan Tuhan yang butuh, tapi kita serahkan kepada. Sebentar teman-teman, telepon. Ya, baik. Lanjut aja mengisi teman-teman. Bicara keselamatan, kalau saya melihatnya keselamatan harus milik bersama. Siapapun manusia di muka bumi, siapapun loh, kata kalimat siapapun punya makna. Kapanpun dia lahir, dimanapun dia lahir, ya siapapun dalam arti mana, bahwa dia penguraja, penguasa atau anak-anak ya orang hina gitu kan, maka mereka punya hak yang sama menuju ke keselamatan Tuhan. Itu yang harus dicatat oleh kalian. Jadi ketika kalian punya konsep bahwa keselamatan hanya untuk satu kaum saja, dengan konsep hanya suatu batas waktu tertentu, itu berarti keselamatan tidak bisa diterima secara akal. Orang-orang yang lahir sebelum kita, mau sehari kemarin, 2 hari kemarin, setahun kemarin, 10 tahun, sekian ribu tahun ke belakang, kesempatan mereka mendapat keselamatan tentunya harus sama. Anak Adam itu ada keselamatan selamat, ada kesempatan selamat, cucunya ada kesempatan selamat, cicitnya ada keselamatan untuk selamat. Ya, demikian. Jadi di zaman Musa harus ada kesempatan selamat, di zaman Ibrahim ada kesempatan selamat. Siapapun mereka yang lahir dan kelahiran mereka, kehadiran mereka bukan maunya mereka. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai ada kalimat bahwa Yesus pembawa keselamatan, hanya melalui dia keselamatan. Sementara telah ada ribuan orang, jutaan orang, mungkin miliaran orang yang telah dilahirkan, telah dihidupkan oleh Tuhan, kemudian mereka tidak ada kesempatan selamat. Ini yang kemudian mencerai dari akal kita kan, mencerai nilai keadilan bagi kita. Dan insya Allah Islam mengatakan konsisten, bukan cuma Nabi Muhammad saja pembawa keselamatan. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun mendapat kesempatan keselamatan. Siapa mereka? Mereka yang dalam kehidupan mereka, ketika mereka hidup di zaman Rasul-Rasulnya, utusan Tuhan, kemudian mereka mengikuti maunya para utusan Tuhan. Jadi surga itu ada yang menempati, akan ada yang menempati. Di zaman Adam sendiri, anaknya Adam ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Cucunya Adam, cicitnya ada begitu. Kita sekarang pun demikian, nanti besok lusa 10 tahun yang akan datang akan ada orang yang masuk surga, akan masuk neraka. Yang mana mereka punya kesempatan yang sama, konsep yang sama dari Tuhan yang sama. Ustaz Sati, lanjut lagi Tutina. Mohon maaf, ngisi aja.
Lanjut Pak. Bentar Pak, aku minum dulu. Ya. Ya, teman-teman. Jadi konsistensi yang saya pakai itu konsisten. Kita harus konsisten yang sama. Jadi Anda tanyakan, Anda hidup hari ini maunya Anda. Anda minta dari oleh si A, si B, si C, enggak kan? Berarti ketika Anda hari hidup dihidupkan oleh Tuhan, maka Anda harus berpikir gimana ya kalau saya hidup sebelum Yesus. Sementara Anda hari ini punya konsep keselamatan harus melalui Yesus. Terus mereka yang hidup sebelum Yesus, yang hidup mereka juga bukan maunya Oke, mereka, bangun. tapi hidupkan oleh mereka gimana? Saya mau kasih informasi-informasi teman-teman ya. Sebelum agama Kristen, ada agama-agama yang menumbalkan manusia untuk korban penebusan dosa atau untuk keselamatan ya. Dan ini mau kita angkat. Pertama adalah suku Aztec, itu punya agama namanya agama Aztec ya. Yaitu salah satu contoh agama yang ada fakta-faktanya melakukan penumbalan terhadap manusia. Ya, ritual-ritual keagamaan mereka itu mengambil manusia kemudian dijadikan sebagai tumbal, dan ini dalam dewa-dewa dalam kosmologi. Kemudian ada namanya suku Maya. Suku Maya ini punya agama dan ini punya fakta arkeologis dan catatan sejarah tentang pengorbanan manusia, dan mereka menjadikan manusia sebagai tumbal untuk ritual keagamaan. Ada lagi dari suku Inka, agama Inka ada namanya ritual Capacocha namanya. Dalam kondisi tertentu melibatkan pengorbanan anak. Lagi-lagi manusia dijadikan sebagai tumbal. Kemudian agama Kanaan kuno dan juga agama Kanaan ini juga ada beberapa arkeologis yang mengkaitkan dengan praktek penumbalan manusia, yaitu anak-anak. Kemudian agama Fenisia. Sumber-sumber yang dari Yunani dan Romawi, beberapa arkeologis ditemukan yang ada kaitannya dengan penumbalan manusia ya. Nah, kemudian agama Kartago kuno ini juga pengorbanan terhadap anak-anak kecil, dan praktiknya masih menjadi bahan diskusi sampai detik ini. Kemudian agama-agama Yunani kuno seperti ada mitologi tentang pengorbanan manusia. Kemudian agama Nordik kuno yang mengatakan bahwa ritual pengorbanan manusia pada periode itu dilakukan. Dan juga ada agama Mesir kuno. Jadi penumbalan manusia ini adalah ritual keagamaan Yunani, Mesir, Romawi turun-temurun dilakukan secara bersuku-suku. Nah, jadi artinya teman-teman, kalau kita lihat Yudaism sendiri sebagai ritual, sebagai suatu agama, sistem kepercayaan itu melarang dalam kitabnya itu penumbalan terhadap manusia. Ini ada seperti penumbalan kepada dewa Molok. Tapi kalau kita lihat Kristen adalah agama yang mengklaim tidak mengikuti penumbalan manusia, tapi malah numbalin Tuhannya, dan ini lebih mengerikan daripada suku yang lain. Karena yang ditumbalkan adalah Tuhannya yang juga manusia, agak ekstrim. Berarti itu diperkenakan jauh hari ya, sebelum Yesus ya? Kalau penumbalan manusia itu sudah banyak sebelum Masehi, banyak ritual keagamaan yang menumbalkan manusia yang dianggap suci. Perawan biasanya anak-anak karena dianggap suci. Tapi kalau ini bukan anak orang, tapi anak Tuhan yang adalah orang. Kalau penumbalan suku Maya, suku Inka itu anak-anak orang. Kalau ini bukan anak orang, tapi anak Tuhan yang adalah orang ya. Nggak tahu kita. Dan yang paling apes lagi adalah ketika Tuhannya mati ditumbalkan, itu semua dosa apa aja katanya yang ketebus. Ya. Itu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.